diajak saya maju, dia bilang begini, Jero, saya nanti saya nggak akan terima gaji. Setelah 3 tahun, saya maksimalin itu harus tercapai adalah membuat kesejahteraan masyarakat Karangasem ke rumah sakit gratis. Kalau memang benar orang yang benar sih menjalankan Karangasem, kaya Karangasem. Padahal kalau ngomongin material untuk membikinnya itu kan datangnya dari Karangasem. Kira-kira kenapa itu Pak Jero? Anggaran dananya habis. Saya kan bukan gagal Pak, saya dijegal. Dijegal. Saya belum pernah gagal ini. Saya dijegal terus ini. Makanya saya bilang saya belum pernah bertarung dengan benar. Halo pemirsa semuanya, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan seorang tokoh Bali yang mungkin sebagian dari pemirsa sudah familiar dengan beliau. Kita sambut Bapak Ketut Ismaya Jaya sebagai calon wakil bupati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang panggil Pak Jero ya, biar lebih dekat. Seperti yang kita ketahui Pak Jero, dari awal Pak Jero kan udah berapa kali sempat maju di DPD. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Maju DPD tapi ya mungkin belum. Alam berkata lain, terganjal sesuatu dan lain hal. Mungkin bisa flashback sedikit tentang perjalanan karir Pak Jero sampai saat ini. Ya intinya ketika saya maju DPD dan gugur terjegal itu betul-betul terjegal ya. Kira-kira memang ada yang menjegal? Pasti. Pasti. Udah pasti menjegal itu. Kenapa? Karena kasus yang pertama saja ketika di persidangan kan terbukti tidak ada saya melakukan apa-apa. Tapi saya harus masuk BUI, masuk penjara. Dengan borgol kaki tangan saya berhari-hari dipisahkan. Padahal saya ketika kasus itu terjadi penurunan baliho, ini ada penurunan baliho, ada pemukulan dan penendangan yang katanya dilakukan. Di persidangan korbannya saja tidak ada. Yang melaporkan saya adalah laporan polisi model A. Polisi itu mendengarkan cerita orang. Katanya saya melakukan inilah dipakai dasar. Korbannya tidak ada. Korban tidak ada, yang melapor, yang disebut korban yang ceritanya dia saja bersaksi, saya tidak ada dia apa-apain, tidak ada yang ngapa-ngapain saya. Saya ngapain waktu itu ditanya sama hakim, Pak Ketut Ismaya ngapain waktu itu? Dia main HP, tidak ada. Saya mencaci orang aja nggak ada. Malah saya mau maju di PD saya marah, saya mencaci orang kan nggak mungkin itu terjadi. Tapi itulah politik. Ternyata saya baru merasakan kejamnya politik itu luar biasa. Saya menghindari partai, maju di PD karena berkeinginan ketika terjadi kasus dengan UAS dulu, kasus Somad, disitulah tergerak hati untuk maju di PD RI, biar tidak pakai partai. Padahal Pak Giri Praste, beliau orang baik, beliau juga menawarkan saya ketika itu maju DPR tingkat 1 dari Kodia. Saya tinggal di Kodia. Saya berpikir kasihan yang sudah dapat posisi di partainya, sudah ngayah begitu lama mengabdi, masuk saya pasti hilang suaranya karena masuk ke saya. Yang kedua, ketika berbuat untuk bersuara tentang masalah agama, kayaknya saya akan susah. Bukan tidak bisa ya, kayaknya akan susah. Saya lebih memilih ke DPD RI. Dan proses itu saya alami, dijegal, dipenjarakan. Itu sudah sampai di ini kan, Pak Jero, sudah sampai penomoran ya? Iya. Nah, sebelumnya belum penomoran. Belum. Saya tertangkap, belum penomoran. Ternyata ketika saya di Brimob. Masih proses KPU? Iya, masih proses KPU. Saya di penjara di Brimob, 1 bulan kemudian, berapa hari kemudian saya dengar, saya lolos penomoran saya, dapat nomor. Dalam penjara udah senang. Ini kayaknya Tuhan menghendakinya. Jadi saya senang nih walaupun di penjara. Akhirnya keluar nomor saya. Dan ternyata di persidangan saya divonisnya cuma 5 bulan. Yang jadi gini Pak Jero, kalau yang perhatikan sendiri sebenarnya apa tidak terlalu over ya? Karena Pak Jero waktu itu kan sempat beredar di media sosial juga sampai dirantai itu kayak. Ya itulah di borgol kaki tangan, tidur pun saya terborgol, makan pun saya harus terborgol. Saya punya untung ada video yang bisa mendokumentasikan, bukan rekayasa, merasakan sendiri di tanah kelahiran, di tanah leluhur saya mengabdi tanah Bali, saya merasakan sakitnya yang luar biasa. Tapi dari situ saya tetap berusaha, tetap semangat, saya bisa maju akhirnya, karena di persidangan tidak terbukti bersalah. Cuma dipakai dasar ancaman saja, padahal tidak ada mengancam karena datang rame-rame, udahlah saya terima, nggak mau banding, kalau saya banding bisa bebas murni saya. Cuman saya nggak bisa kampanye jadinya. Waktu kampanye saya 2 bulan, saya bisa kampanye keliling 2 bulan itu. Pas pemilihan ada lagi kendala saya, C1 saya nggak ada nama, nomor 32 itu nggak ada nama, yang nomor lain ada nama, 32 nggak ada nama. Dicoblos, dipilih, ketika mau di kotak penghitungan suara C1 digugurkan karena nggak ada nama saya.
Nggak ada. Sama tuntut lagi KPU. Boleh nuntut tanggal 22 Mei, tanggal 15 Mei harus masuk penjara lagi kasus narkoba. Jadi kasus narkoba pun saya tidak tanda tangan BAP. Saya nggak mau sampai ke persidangan. Saya mau bukti saya salah mana? Mana yang buktikan saya salah? Saya kencing saya aja dikatakan positif ya. Kencing mohon maaf ya semua orang bisa tahu lah bagaimana bisa mengatur kencing itu ya positif negatif orang tahanan semua saya tahu kok di situ. Dan ketika saya mana sidik jari saya mana bukti saya beli barang nggak ada di situ nggak ada buktinya segala macam. Makanya saya nggak mau tanda tangan BAP, polisi nggak bisa maksa saya sampai persidangan saya nggak tanda tangan. Jaksa sampai nanya, jaksanya Pak Lupi saya ingat nggak tanda tangan nggak mau bukti saya salah. Oh Pak buat keterangan saya tanda tangan nih saya tidak mengakui bersalah. Cuman di persidangan akhirnya tetap saya divonis bersalah dengan hukuman rehab. Tetap saya, karena saya juga diborgol pakai rantai nih, karena di situ nggak bisa dokumentasi. Rantainya lebih sadis lagi. Sudah rantai ke sini, rantai ke kaki lagi. Jadi saya berdiri nggak bisa. Jadi hari bungkuk begini aja. Saya harus ngalami ini 3 hari. Diasingkan lagi saya. Nah keluarga saya lah protes. Kok ini nggak bandar besar kok dibeginikan adik saya. Kalau nggak saya laporkan Propam Mabespori begitu kakak saya. Akhirnya dilepas saya. Dilepas itu baru saya dibawa ke tahanan umum yang rame-rame. Kalau waktu tahanan pertama memang sendiri, nggak boleh dibesuk, nggak boleh dia bicara. Sampai segitunya. Iya, pengacara saya pun nggak boleh datang dekat politik sampai segitunya. Biar lebih taris cuman gini, air putih cuman. Tadi kan sedikit tentang flashback tentang kalau bilang masa lalu. Kalau masa lalunya Pak Jero mungkin banyak yang tahu ya. Nggak usah lah itu diceritakan tentang. Kalau dia ngomongin preman pensiun atau preman apa istilahnya, preman insaf. Preman apa aja boleh, preman pensiun boleh, preman insaf boleh. Tapi kalau preman yang dulu itu kan preman memang benar-benar menjaga Bali gitu ya. Kalau sekarang Pak Jero lihat gimana ya, terutama tentang keamanan Bali sendiri. Yang dari Bali dulu nanti baru. Kalau sekarang melihat agak was-was juga. Karena kemarin kan ada berita yang saya baca, ada rumah anggota DPR Bandung ditembak. Terus ada di jalan lagi viral tuh anak-anak muda melakukan pengeroyokan terhadap orang gitu. Dan salah sasaran. Ada kejadian anak yang orang meninggal itu di jalan malam-malam saya sampai datang ke Buleleng gitu. Orang yang nggak punya apa itu meninggal di Mengui itu kan ada kejadian. Itu kan. Jadi lumayan agak riskan ya, kurang nyaman, kurang aman. Harapannya ketegasan lagi. Semoga dengan Pak Kapolda yang baru ini harapan kita bisa lebih tegas dibandingkan Pak Kapolda Golusi. Karena saya dididik oleh Pak Kapolda Golusi ini yang didik saya menjadikan saya lebih kuat. Jadi zaman Pak Golusi itu saya dididiknya keras banget. Jadi keras banget walaupun saya tahu sendiri posisi salah dan benernya saya di mana gitu. Tapi saya harus menjalani hukuman yang berat. Dan harapan saya dengan Pak Kapolda yang baru ini, track recordnya juga saya baca, beliau orangnya tegas, jujur, dan betul-betul menegakkan aturan benar gitu. Bali akan menjadi aman. Jadi kalau yang terkait kasus yang kemarin penembakan itu udah gercep sekali ya? Ya, polisi cepat nangkapnya. Dalam sehari sudah bisa tangkapnya luar biasa. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi berkaitan dengan tahun politik sekarang. Tahun politik ini ya. Sangat riskan sekali. Apalagi saya sebagai calon, jangan-jangan saya tembak. Kalau tembaknya pakai panah nggak apa-apa Pak. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Tapi ada kemungkinan seperti itu Pak Jero? Nggak mungkin. Kira-kira. Karena kalau di Bali ngelihat perkembangan belakangan dengan posisi Pak Jero sekarang yang Astungkara kan sudah lolos verifikasi ya. Ya sudah lolos verifikasi. Mungkin dari tim juga dari kita mengucapkan selamat. Semoga lolos ini verifikasi dan membawa langkah yang positif buat Pak Jero juga untuk Karangasem. Ya, kira-kira menurut Pak Jero ada kemungkinan itu enggak? Terutama Karangasem kan dunianya daerahnya agak keras. Ya. Kalau Karangasem itu ya saya sudah turun beberapa tempat hampir semua kecamatan ya di Karangasem termasuk pelosok desa. Karakter orang Karangasem itu karakter orang baik-baik. Jadi kalau kita baik, beliau jauh lebih baik. Itu. Dan saya yakin Karangasem itu aman. Karena kita yang membuat aman itu sendiri dari kita. Kalau kita bisa membuat mereka aman, nyaman, mereka pun akan aman dan nyaman banget. Karena saya lahir dan dibesarkan di Karangasem. Jadi
kembali lagi Pak Jero kan kenapa memilih ke jalur independen Pak? Ya. Nah, kenapa milih jalur independen ini kan saya pernah bersumpah nih, sumpah saya masih banyak yang mempertanyakan nih. Banyak orang yang menguliti sumpah saya kan. Benar nggak? Sumpah tidak ikut politik gitu loh. Kan bahasa Pak Jero ini kan pernah bersumpah tidak ikut berpolitik gitu. Ya memang saya pernah bersumpah di Pura Baras-Bare itu di Kintamani waktu awal-awal pendirian yayasan. Itu saya ditanya apakah ikut politik apa tidak nanti dengan mendirikan yayasan ini. Saya bilang saya bersumpah bahwa saya tidak akan ikut partai politik, tapi ketika masyarakat menghendaki saya akan maju atas kehendak masyarakat. Itu yang saya pegang di dalam hati saya, pikiran saya dan ucapan saya. Tuhan pun tahu, Ide Betara pun tahu. Itulah yang saya pikirkan, bahwa saya tidak masuk partai politik. Saya tidak tahu kalau independen ini juga politik gitu. Independen ini politik, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya berkeinginan tidak masuk partai politik. Partai politik. Jadi kalau ngomong politik, ternyata ikut maju walaupun independen itu adalah politik juga. Bagian dari politik. Yang saya hanya ingatkan dalam diri dan ucapan serta pemikiran saya waktu itu adalah saya tidak masuk partai politik. Itu yang saya pertegas. Dan kenapa akhirnya milih jalur independen ya karena sumpah itu. Saya harus jaga sumpah itu. Walaupun sumpah itu tidak ada batas waktunya. Saya tidak bersumpah seumur hidup saya. Bisa jadi suatu saat saya ralat. Kenapa? Karena saya tidak bersumpah seumur hidup saya. Jadi saya harus selesaikan dulu 5 tahun ini masa kampanye pilkada ini, masa-masa transisi politik itu 5 tahun harus tidak ikut kemana-mana. Walaupun ada ujian Pak Haritanu, Pak Haritanu 2 kali bertemu sama saya. Tapi dari ada apa istilahnya dari tokoh partai politik yang mendekati Pak Jero itu ada. Pendiri partai, Pak. Pendiri partai. Pendiri partai, pemilik partai itu 2 kali ketemu sama saya, minta ketemu, saya datang, dia minta saya masuk gabung ke partai beliau, dan saya dijadikan komisaris di perusahaan beliau. Sampai dirayu ke rumah sama ketua DPD-nya, dirayu ke rumah, dicari saya, istri saya dirayu biar mau aja saya masuk partainya, dibiayai segalanya untuk saya bisa menang. Dan begitu tawaran enak banget itu. Cuma saya ingat dengan janji dan sumpah, bukan urusan jabatan dan kedudukan, tapi bagaimana memegang komitmen saya kepada Ide Betara. Itu yang saya pegang teguh. Ya udah saya nggak ambil, saya tetap maju DPD dengan kondisi. Karena itu permintaan juga, DPD itu permintaan saya, padahal udah nggak mau maju Pak Anda, karena yang keduanya. Ya saya mikir udah males, saya udah punya yayasan di seluruh Bali, saya udah punya. Cuman perbekal sama kepala desa ini yang ngerayu saya, orang Karangasem beliaunya, dia ngerayu saya 1 jam ngerayu saya agar saya mau. Karena kan dia lihat pergerakan yayasan ini ke seluruh Bali dan dia lihat saya membantu orang begitu banyak. Cuman kadang-kadang tidak bisa maksimal. Contoh ketika masalah agama pura itu, saya nggak bisa manggil instansi-institusi yang berkaitan dengan itu, karena saya bukan siapa-siapa. Jadi saya harus punya stempel agar bisa melakukan itu. Kan tujuannya ngayah juga. Nah, karena itulah saya tertarik. Padahal ada omongan di luar, takut dia milu politik, sudah pernah diborgol kaki tangannya, nggak mungkin dia berani maju politik. Saya darahnya aja. Ada orang ngomong begitu, soalnya saya pernah merah juga telinganya. Saya orang darah kesatria, pantang untuk menyerah. Buktinya zaman Pak Golusi aja saya dirikan Yayasan Satya Keris Bali, nggak mundur gitu. Kalau saya takut sama Pak Golusi, nggak mungkin saya berani kibarkan bendera saya. Zaman Pak Golusi juga saya ribut sama orang luar yang nantang saya itu, ketika saya ingin menjaga tanah Bali gitu. Sampai ditantangin diliatin pistol kayaknya. Iya, sampai liatin pistol, ternyata katanya pistol mainan, padahal itu pistol beneran. Jadi itu akhirnya ketika saya gugur di DPD RI, ketika ada aturan baru, padahal ini udah lolos saya verifikasi kayak sekarang nih. Itu lagi satu kok bisa seperti itu ya? Saya udah lolos di verifikasi kayak sekarang ini, udah lolos. Ternyata ada aturan nih. Tambahan. PKPU muncul bahwa aturan Mahkamah Konstitusi, mantan napi yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih tidak boleh maju, harus menunggu 5 tahun. Padahal sebelumnya nggak ada waktu saya daftar. Waduh, ini gimana? Ternyata kasus saya semuanya dua-duanya ancamannya 4 tahun. Cuman kasus pertama yang baliho itu ada junto bersama-sama, karena ada 2 orang ikut terlibat sama saya yang ikut ditangkap. Itu 7 tahun. Jadi itulah yang membuat saya nggak bisa maju. Jadi ada kasus pertama saya yang 4 tahun ancamannya, juntonya 7 tahun kasus baliho itu. Sehingga itu gugur. Nah, kasus kedua saya ancamannya murni 4 tahun, kasus narkoba. Jadi kalau yang pertama 7 tahun itu sudah berakhir tanggal 20 Januari 2024 ini. 2024. Udah berakhir saya, 2024 sudah berakhir. Berarti saya sekarang mendaftar sudah bisa, nggak ada halangan. Dan saya lihat tidak ada aturan baru yang dikeluarkan, untuk aturan apapun tidak ada keluar. Kalau udah keluar, sudah keluar aturan itu, sudah digodlok. Dan ini mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan ketika akhirnya saya gugur lagi, saya terima. Saya tetap ngayah, saya tidak frustasi, bukan jabatan juga. Keinginan saya tetap, saya berjalan, membantu apapun. Tahu-tahu seorang tokoh gaek, tokoh senior,
Pak Kari Subali yang sudah 5 atau 6 kali itu jadi DPR di Karangasem, DPRD. Pindah-pindah partai tetap beliau jadi. Beliau yang ketua Dewan Perwakilan Massa. Dia senior saya. Dia bisa ngajakin saya. Dan dia bisa maju tanpa partai. Padahal dia orang partai sebelumnya. Sampai saat ini masih orang partai, DPR di partai masih aktif nih. Menjadi DPR provinsi di partai, salah satu partai. Kok bisa-bisanya dia ngajakin saya? Dan pas lagi dengan janji saya. Saya nggak pakai partai. Tidak masuk partai. Mungkin lah akhirnya 2 kali gagal. Tuhan bilang, The Betara bilang, Leluhur juga bilang, disinilah harus tempat mengabdi di tanah kelahiran saya Karangasem. Itu yang menjadi acuan saya. Iya. Ini nama paketnya kan Karisma ya. Namanya bagus sekali, berkarisma, artinya punya wibawa, punya gini. Metaksu. Mungkin cerita sedikit latar belakang ngambil nama itu. Nah, Karisma ini sebenarnya lahir dari semeton saya di saudara saya di Yayasan Santa Kris Bali. Ketika HUT Yayasan Karangasem, Pak Kari Subali saya undang. Ketika Pak Kari Subali saya undang, Pak Kari Subali foto lah bareng sama saya berjejer. Ketika foto bareng viral, rame. Dibuatin dah tulisan sama tim saya nyama di Yayasan Santa Kris Bali. Dialah beli Rudi namanya, Rudi Gablug. Dialah yang buat tulisan karisma. Berkarisma. Waktu itu sempat disonding, tapi udah nggak ada ini, nggak jalan lagi nama itu. Karena nggak ada politik lagi, kita hanya posting ke situ aja. Tahu-tahu nih Pak Kari Subali ngajak saya maju. Dan timnya yang membuat nama Karisma itu lagi. Karisma itu dikuatkan lagi oleh timnya untuk memakai nama Karisma yang sudah kita deklarasikan dulu di awal Karisma. Jadi Karisma ya Kari Subali Ismaya Jaya gitu. Karisma tujuannya kan Metaksi Subali Jaya. Hastung Kare. Pasti Jaya. Ya. Jadi dari situ sendiri sebenarnya gininya Pak Jero kan ngayah ya. Ngayah untuk terutama sekarang di Karangasem. Jadi kalau istilah ngayah itu kan kalau di Bali itu kita ngomong ngayah itu tidak bergaji segala macam. Mungkin Pak Jero selama ini ngelihat fenomena apa yang terjadi di Karangasem sehingga Pak Jero harus turun ke situ, harus ngayah di Karangasem. Apa kira-kira permasalahan yang mendasar yang mesti kita selesaikan atau Pak Jero selesaikan? Kalau kita bicara ngayah dulu. Kalau ngayah kan banyak juga orang itu menguliti ngayah kan harusnya tidak membayar. Kita lihat ke pura kadang-kadang para pemangku bilangnya ngayah tapi pulangnya dapat amplop juga. Kan dapat sesari juga kan sesari. Kan nilainya tidak tentu, kita juga tidak melihat nilainya ketika kita mau berbuat. Nah, ini paslon saya nomor 1 Pak Wayan Kari Subali betul-betul ngayah. Beliau bilang saya ketika deklarasi sama saya diajak saya untuk maju nih Pak. Diajak saya maju, dia bilang begini. Jero, saya nanti jadi saya nggak akan terima gaji. Wah, bagus keren. Terima. Tapi biasa aja gitu saya dalam hati nih. Tidak akan terima tunjangan. Kaget juga tidak terima tunjangan. Walaupun besarnya 400 juta, 300 gaji juta. Enggak, tunjangan enggak. Saya nggak akan terima, saya serahkan kepada masyarakat biar dikelola Pemda. Wah, ngeri nih. Pak Guru, saya manggil Guru. Kalau saya nggak berani ikut gitu Guru. Saya punya anak 7. Anak saya 7 Guru. Kalau saya diikutkan begini, saya nggak makan Guru, saya nggak bisa ikut. Saya berani bersumpah tidak akan korupsi Guru. Oh ya, Jero nggak usah ikut. Saya aja itu. Oh ya Guru tenang saya. Kalau saya begitu kan mending saya di rumah aja. Saya kerja yang lain. Saya berani urus saya. Saya nggak akan korupsi, saya siap. Ya saya juga siap nggak akan korupsi. Nanti kita deklarasi gitu. Kita akan deklarasikan di depan banyak orang. Saya tangan belakang mau pejati sumpah. Saya nggak terima gaji, saya nggak akan terima tunjangan. Saya tanya lagi. Apa yang Guru cari dalam jabatan? Kan begitu ya saya berpikir, apa ini ya dicari Guru, kok nggak terima gaji? Apa yang Guru terima? Saya hanya terima makmin, makan dan minum di rumah jabatan. Itu untuk uang di rumah jabatan aja. Kalau ada tamu makan apa minum itu dipakai uang makmin. Saya nggak terima. Karena saya sudah tua, Jero. Saya melihat banyak sekali masyarakat Karangasem, keluarga saya, masyarakat saya itu masih kekurangan dan masih banyak membutuhkan sekali pertolongan. Saya ketika jadi DPR, saya banyak membantu orang, tapi tidak bisa tuntas banyak sekali saya bantu, tidak bisa. Karena saya hanya DPR levelnya kan kecil, terbatas. Ya. Saya banyak mendorong bupati-bupati jadi. Ternyata semua yang saya dorong jadi tidak begitu menjalankan apa yang ada dalam diri saya, keinginan saya untuk mensejahterakan masyarakat Karangasem. Sehingga saya tertarik, akhirnya saya harus maju. Karena saya harus berbuat. Saya udah punya segalanya, saya udah nyaman gitu beliau bilang. Saya udah nyaman sama punya. Saya ingin mengabdikan diri saya di masa umur saya untuk ketika saya meninggal saya sudah membuat karma tabungan baik untuk kesejahteraan Karangasem. Jadi sangat mulia, itu yang membuat saya juga tertarik dengan jiwa beliau yang mulia dan ingin berbuat kesejahteraan. Saya pun sama. Saya berani bilang saya nggak terima, saya nggak akan korupsi.
tunjangan saya akan bagi. Saya tetap kalau saya bilang nggak terima, saya bohong di Tuhan. Saya sekarang takut karena Tuhan itu selalu melihat apa yang saya lakukan. Saya bilang tunjangan kan saya bagi, saya terima. Sisanya saya akan serahkan ke masyarakat dengan giat sosial saya untuk membantu masyarakat. Itu yang akan saya lakukan. Jadi, saya korupsi saya nggak akan korupsi. Jadi sebelum menjabat aja Pak Jero sebenarnya sudah melakukan kegiatan sosial kan banyak melalui yayasan. Sudah banyak kita bantu dengan uang pribadi, ada rezeki lebih kita sumbangkan, lebih kita. Yang ngomong-ngomong yayasan kembali, yang flashback sedikit, maaf ya Pak Jero, flashback. Waktu Tiang wawancara dulu kan hampir berapa tahun yang lalu kan yayasan ini mau terbentuk, baru akan mau terbentuk, sudah dekat-dekat terbentuk. Sekarang udah terbentuk, udah berjalan berapa tahun. Kalau boleh yang tahu seberapa banyak yang sudah Pak Jero lakukan dari yayasan itu? Apa yang sudah realisasinya seperti apa? Sampai lupa ya. Intinya ya ketika yayasan baru terbentuk segala macam kita bantu. Orang hilang, tenggelam, kita punya penyelam. Menyelam kan dapat viral dulu. Orang hilang, penyelam itu kita dapetin. Orang hilang dari rumahnya itu. Kita bantu nyariin. Bukan kita paranormal lah. Kita bantu medsos. Sehingga banyak bapak-bapaknya yang kehilangan dulunya, kehilangan anaknya ikut gabung. Terus permasalahan keluarga, masalah adat, orang yang dikucingi di masalah itu kita juga bantu. Kita ada tim hukum, sekarang 40 tim hukum. Dengan segala macam kasus permasalahan yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Orang ditagih debt collector kita juga kadang bantu. Orang hilang mobilnya kita juga bantu sampai ketemu mobilnya ada, sempat dia bilang enggak minta uang spesial pun saya itu. Jadi ketika bisa membantu, saya hanya bilang kepada saudara-saudara saya di yayasan, mari kita berkarma di jalan dharma. Kesempatan ketika kita berbuat baik itu anugerah. Tapi ketika masalah yang beginian orang nggak punya itu kita bantukan itu karma, pahala. Nah kalau ada kasus yang lain itu tim hukum yang punya urusannya ketika berbenturan dengan hukum, masalah hukum. Kalau ada masalah tanah, bantu kasus tanah misalkan. Saya sombong kalau saya salah dosa saya kalau bilang nggak terima. Pemilik tanahnya bilang kalau jadi saya kasih sekian persen, saya kasih bantuan. Itu ada yang begitu. Kalau jadi biar nggak salah saya ngomong nanti saya dipikir bohong. Itu juga diterima dilakukan oleh tim hukum. Tapi tidak seperti ampura nilai untuk transaksi perjanjian dengan pengacara sekian persen nggak ada. Ada. Nah, ini benar-benar banyak hal yang sudah kita lakukan, membantu dari sepatu sekolah, membiayai orang sekolah, ada kita untuk anak-anak yang tidak mampu, sampai permasalahan anak kecil yang dilaporkan bapaknya, ada juga anak kecil yang dipukul sama tetangganya, itu kita juga turun. Hal-hal yang kecil seperti donor darah itu. Itu paling sering. Sampai lupa karena itu paling setiap hari rutin soalnya. Karena rutinnya setiap hari orang minta darah itu. Kalau orang Bali sekarang udah tahu kalau butuh darah pasti ke Yayasan Satya Kris Bali. Karena tim kita juga sempat minta bantuan. Ini ada pawangnya sini Jigus juga ada. Sukses semua tim. Tiap hari saya ikuti bantu darah itu, hampir puluhan orang untuk tolong darah ke kita. Dan kita juga rutin sumbangkan darah kepada masyarakat PMI. Tapi itu sebenarnya kalau ngomongin yang itu kan urusan politik itu semua orang akan mengatakan itu nambah biasa gitu. Tapi hal-hal seperti itu ketika masyarakat perlu bantuan dan Pak Jero dan tim juga bisa membantu, itu sebenarnya sudah luar biasa sekali. Ketimbang juga bagi sebagian politikus yang sudah duduk di kursinya berjanji A, B, C, D, jangankan untuk ketemu masyarakat, nerima WA-nya atau nelponnya aja nggak mau diangkat kan seperti itu Pak Jero ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Jero juga bisa di posisi yang bagus, bisa lebih banyak membantu. Nah, lanjut ke permasalahan di Karangasem Pak Jero. Karangasem sendiri sebenarnya kan kalau dilihat PAD-nya termasuk yang nomor sekian di Bali ya. Jadi Pak Jero ngelihat potensi di Karangasem ini seperti apa? Potensi pendapatan atau apa? Kalau saya kembali perspektif belakang, kenapa saya mau maju? Kenapa saya mau maju? Ya saya ingin membuat kesejahteraan. Kedua, karena saya kenal benar sama bupatinya. Kenal baik sama bupatinya, tapi bupatinya nggak baik sama saya gitu ya. Bupatinya sekarang udah mulai baik nih karena masa kampanye harus baik. Harus selesai kampanye bisa nggak baik lagi beliau sama saya. Kalau saya baik sama semua orang. Jadi PAD Karangasem itu memang kecil dibandingkan PAD kabupaten yang lain. Jadi salah satu termasuk kabupaten miskin di Bali. Potensi Karangasem luar biasa. Potensinya saya bilang, kalau ini dikelola dengan Pak. Karena saya orang marketing Pak. Saya kepala cabang 10 tahun di perusahaan Jepang. Jadi multinasional finance. Saya pernah tugas di Bogor, Bekasi. Jadi saya memanage perusahaan itu bisa lah. Bukan saya
nggak ngerti. Dulu taunya orang preman, enggak. Saya dulu kepala cabang di perusahaan leasing. Saya pernah the best seluruh Indonesia lagi di perusahaan leasing itu. Dan ketika saya lihat potensi ini besar, apa yang pertama anugerah dari Debetari Lingsir di Tolangkir itu Paice Muntahan Gunung Agung, itu batu hitam, itu mutiara hitam kalau orang bilang, pasirnya itu luar biasa, pasir batu karang. Itu kayaknya kalau dikelola baik, kesejahteraan masyarakat Karangasem semuanya bisa terjamin lah. Mudah-mudahan bisa sampai Bali juga, karena kan itu Gunung Agung milik orang Bali semua. Jadi sekarang di situ belum baik ya Pak Jero ya. Belum. Sekarang belum bisa maksimal dikelola dengan baik. Banyak bocor yang kita lihat. Saya sudah turun langsung ketemu sama, ngelihat pasirnya langsung, ketemu sama pengelolanya langsung, berbicara, terima keluh kesah mereka, apapun kita sudah terima ya. Intinya mereka juga pingin membantu masyarakat Karangasem, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya gitu. Mereka pengusaha-pengusaha galian ini juga pingin membantu masyarakat Karangasem, cuman bagaimana nih kondisinya begini-begini gitu ya. Ini situasinya begini loh, saya gimana caranya gitu. Padahal tiang bos saya nyetor, tapi setornya kecil aku gitu Pak Jero ya. Kurang lebih itu yang terjadi. Jadi kita ingin mengelola dengan baik. Dan kalau itu dikelola, cita-cita saya adalah mudah-mudahan tercapai 3 tahun. Nggak mungkin setahun saya bisa bilang itu terrealisasi dengan Pak Kari Subali. Setelah 3 tahun saya maksimalin itu harus tercapai adalah membuat kesejahteraan masyarakat Karangasem ke rumah sakit gratis. Itu gratis, KTP rumah sakit gratis sudah. Sekolah ini yang program kita juga pikirkan, anak-anak sekolah Karangasem itu banyak kurang mampu. Baju sekolah itu gratis, SD dulu kita bilang. Tahun pertama kita harus maksimalin SD itu bapaknya udah nggak punya. Saya aja selevel begini kadang-kadang anak saya beli baju saya masih mikir. Anak banyak beli baju nih, baju. Katanya sekolah itu ditanggung oleh pemerintah, kan begitu saya berpikir. Anak saya sekolah di negeri, kenyataannya semuanya harus saya beli. Baju saya beli, keperluan pakaian anak sekolah saya beli harus. Waduh, ini belum bisa sejahtera benar. Sehingga ini yang kita tambahan lagi harus bayar. Kita harus buat kesejahteraan di situ, kesejahteraan guru-gurunya, sehingga ini bagian dari proses yang akan kita lakukan untuk buat. Karena beliaulah yang membuat saya menjadi murid yang saat ini hadir dan bisa berbicara di sini ya karena ada guru-guru saya. Ini yang harus saya ingat, balas budi kepada guru, bagaimana membuat guru itu menjadi sejahtera juga, sehingga mereka akan bisa memberikan pendidikan yang lebih kepada anak-anak kita generasi berikutnya. Kesehatan, gratis. Habis itu sekolah gratis. Mungkin kalau bisa mungkin ada beasiswa atau apa bisa memungkinkan untuk itu. Ini sekolahnya bertahap ya Pak. Biar jangan sampai nanti blinter saya berusaha SD yang saya akan sampaikan dari baru masuknya pakaian gratis. Karena Karangasem banyak yang saya berapa kali nyumbangin sepatu. Saya berapa pakai donasi sepatu di daerah Kubu Tianyar itu, boleh lihat cek. Yayasan Satya Gratis Bali bener nggak pernah nyumbang beratus-ratusan sepatu loh kita buat masyarakat, karena mereka kadang-kadang ke sekolah nyeker, nggak pakai sandal, nggak pakai pakai sepatu, nggak pakai sepatu gitu. Itu sumbangin tuh udah ratusan itu. Waktu zaman yayasan, saya bukan siapa-siapa, tapi dapat donasi dari donasi itu kita salurkan keluhan masyarakat, itu kita sambungkan. Nah itu kesehatan, untuk gurunya juga. Alam, kalau kembali ini alamnya Karangasem, satu Paice Gunung Agung pasir, kedua objek wisata Gunung Agung kan menghasilkan uang juga objeknya. Ada Pura Satkayangan Jagat yang paling besar ada di Pura Besakeh. Pura umat Hindu, ada Pura Lempuyang, dan ada pura-pura yang lain ada di Karangasem itu yang luar biasa. Terus ada alamnya, ada pantai Virgin Beach lagi top trend itu yang di sekarang. Terus ada Canidase, Amed, Kulamben, Lipah. Banyak potensi. Peninggalan kerajaan. Tapi ada puri-puri, menurut Pak Jero sendiri, ada Tirtegangge, ada Taman Ujung, itu peninggalan kerajaan yang masih dari zaman kerajaan itu masih ada. Potensi itu kan potensi pariwisatanya. Tirtegangge kan lagi bagus sekali nih. Tirtegangge lagi viral booming itu peninggalan kerajaan. Itu dikelola lagi sedikit, wah itu luar biasa. Taman Ujung itu yang bisa akan menghasilkan hal yang baik juga buat masyarakat Karangasem. Banyak potensi di Karangasem. Kalau sekarang belum maksimal. Belum maksimal. Apa kira-kira promosinya kah atau apanya kah? Saya orang marketing kan tahu. Promosi yang kurang. Disitulah letak lemahnya kita. Kita lihat Ubud Pak. Ubud ada pantai nggak? Mohon maaf, saya bilang nggak ada. Apa yang membuat mereka Ubud tenar hebat? Promosinya dan budayanya yang dijaga. Ini budaya jangan sampai hilang. Kalau budaya ciri khas Karangasem kan paling lebih banyak. Ada gebog.
Gembok Seraya tuh. Ada Aradan Pandan. Woi, tempat lain mungkin nggak ada yang seperti Karangasem seperti itu ininya. Banyak Karangasem potensi yang bisa dikembangkan, potensi wisata itu. Kalau memang benar orang yang benar sih menjalankan Karangasem, kaya Karangasem. Lebih kaya dari kabupaten lain, Mbak ya. Iya, mungkin saingan sama Badung lah. Saya mau Badung bener sekali nih. Saya masih mikir nyalip Badung bisa nggak? Kalau kita jadi, berat masih. Berat masih jauh. Berapa T itu dia Badung itu kan hampir 10 T itu kalau nggak salah. Masih tinggi lah. Kita jangan berambisi terlalu muluk-muluk, nggak bisa terjadi. Mungkin sama Gianyar lah kita kejar. Gianyar itu 2,5 T sampai 3 T. Potensi terbesarnya yang menurut Pak Jero di Karangasem apa? Sumber dari pariwisata kah atau memang yang potensi terbesar ya dari alamnya. Alam ya ada pasirnya, itu dikelola dengan baik. Orang membangun kemana jadi pasir? Ke Karangasem. Nggak ada tempat lain pasir, Karangasem aja lebih banyak ya. Di Bali Kelungkung sekarang udah tutup. Itu potensi alam pariwisatanya. Kalau ini ditingkatkan lagi. Kita lihat lagi Kelungkung. Kelungkung ada di Nusa Penida. Jalannya rusak, hancur Pak. Tamunya 10.000 katanya sehari. Saya aja ke sana, jalan sama tamu, wah begini. Kenapa? Karena marketingnya bagus. Ini yang perlu dikelola di Karangasem. Sehingga saya bocoran nih harus dikelola dengan baik. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, Karangasem sukses kok. Karangasem akan kaya. Bergemah limpah loh jinawi itu terjadi di Karangasem. Berarti promosi asal orang yang tulus menggarap itu. Jadi orang yang betul-betul Ditjen Panugrahan itu Petada Lingsir. Itu tuh Langkir itu kayak dialah yang akan bisa membangkitkan Karangasem. Karena Karangasem punya sejarah kerajaan juga yang bisa berperang sampai ke tanah Lombok menang, sampai ke tanah Jawa juga menang. Punya histori yang luar biasa dari zaman kerajaan Karangasem itu. Jadi potensi pariwisatanya itu besar. Jadi menurut Pak Jero itu pengelolaannya masih ditingkatkan sama promosinya. Jadi kalau di bagian utaranya sendiri, kalau yang lihat kan di Amed Amed, habis itu Telamben ke barat itu alamnya kan masih asli Pak Jero ya. Dalam hal ini mungkin investor belum begitu banyak masuk. Menurut Pak Jero perlu tambah investor ke situ atau bagaimana konsepnya kira-kira? Ya kalau APBD mau naik harus tambah investor. Ya investor kan di situ. Saya lihat Badung, saya lihat Gianyar. Kenapa dia bisa tambah? Ya karena investornya banyak yang mengembangkan dan membangun, asalkan tidak menghalang atau melanggar aturan yang ada di tempat tersebut, adatnya, aturan perarem yang ada di area situ. Kalau tidak ada halangan, kita harus tambah investor sebanyak-banyaknya. Apalagi Bandara Singaraja kalau jadi ini bukan bahasa politik nih, tapi memang lagi diperjuangkan Bandara Singaraja jadi, imbasnya Karangasem dong. Karena dekat nih utara. Jadi memang ya kembali lagi ke masalah gini, kemarin kan Pak Jero memang bagian dari timnya Prabowo Gibran dan memang Bandara Singaraja di Singaraja ini jadi salah satu prioritas politik dari gini. Menurut Pak Jero memang perlu sekali itu dibangun. Perlu sekali. Kenapa perlu? Kita lihat kemarin tahun baru, apa yang terjadi di Bandara Ngurah Rai? Tamu itu macet, dia jalan 1 jam 2 jam, delay, ditinggal pesawat, komplain banyak. Akhirnya apa yang dipikirkan mereka? Saya nggak mau datang ke Bali. Bali akan membuat saya rugi segalanya karena macetnya, ditinggal pesawat kan rugi tiket segala macam, dan macet sudah luar biasa. Bisa jadi Bali tidak menjadi tujuan utama lagi buat mereka di akhir tahun. Nah ini kan berdampak yang sangat riskan sekali bagi kita kalau kita membiarkan, kalau kita tidak mau care dan tidak mau mengembangkan, akhirnya kita ditinggal baru nyesel, baru membuat terlambat sudah. Iya. Berarti bandara itu diperlukan karena memang di bagian sangat membutuhkan sekarang. Di selatan ini sudah penuh sesak. Itu Singaraja kan rencana bandara internasionalnya. Domestiknya kan tetap di Ngurah Rai. Di Ngurah Rai. Oh berarti tetap nanti bukan internasional juga di Ngurah Rai. Enggak. Kalau rencananya. Harus dialihkan ke sana. Berarti internasionalnya tetap satu. Iya. Bukan di Ngurah Rai tapi bukan di Singaraja. Biar terbagi lah. Di situ ngurus internasional. Kalau tamu internasional diturunkan di mana saja, dia bawa kemana kan nggak masalah. Kalau tamu lokal domestik diturunkan, jauh sekali saya turun Singaraja kan pasarnya begitu. Kalau orang luar kan turunnya di mana saja, nggak tahu berapa kilometernya, nggak ada masalah di jalan. Nah terkait itu juga Pak Jero melihat pariwisata sekarang, terutama di Bali, karena kita ngomongin pariwisata di Karangasem juga. Apakah pariwisata Bali ini udah termasuk pariwisata yang over tourism ya, atau udah over turisnya, atau memang belum? Belum saya. Belum ya. Belum. Karena kalau bilang over, kita lihat, jangan lihat Kabupaten Badung. Nah, kalau di Badung kan. Kalau Badung ya, kalau kita ngelihat Badung padat, Canggu itu luar biasa. Lihat kabupaten lain, Singaraja, lihat Karangasem, lihat Kelungkung, lihat Bangli,
kan belum maksimal. Belum kalau bicara Bali loh. Iya. Bicara Bali, tapi kalau bicara Badung ya mungkin Badung super overload, sudah padat sekali Badung kan sampai pindah bergeser ke Canggu. Iya. Tapi memang di Karangasem ini kan perlu memang pengembangan destinasi wisatanya. Sangat diperlukan. Banyak. Dan inilah yang perlu kita jaring tamu-tamu yang ada di Badung itu biar bisa tergeser dan bisa datangkan tamu lain sehingga bisa populasinya bergeser dan pindah berimbang lah kekuatannya sehingga Bali itu betul-betul pulau pariwisata. Kalau sekarang kan Bali hanya dinikmati oleh 1 kabupaten, 2 kabupaten saja, sisanya masih kering, masih banyak orang miskin, masih orang kesusahan kan tidak sesuai dengan namanya Bali pulau pariwisata. Iya. Pariwisata di Bali ini belum bisa mensejahterakan masyarakat Bali gitu ya. Kayaknya memang lagi mensejahterakan segelintir orang yang di sektor pariwisata gitu ya. Harusnya kalau Bali pariwisata itu bisa mensejahterakan pariwisata Bali, anak-anak kita dah yang sekolah nggak perlu dia mikirin ibunya, orang tuanya mikirin uang untuk bayar buku apapun, sudah gratis semuanya kok. Kalau memang pemerintah mau gratiskan semuanya, betul-betul merasakan hidup di Bali atas anugerah ini kita gratis, tapi yang terjadi apa? Enggak. Upekara biaya masih ngaben masih besar dikeluarkan. Terus untuk biaya kehidupan juga masih tinggi. Coba kalau memang sejahtera Bali ini jangan hanya sekelintir kelompok orang saja yang menikmati, sekelintir kabupaten, tapi biar merata semua. Bagaimana cara inilah seorang gubernur yang akan memanage dengan baik nantinya. Mudah-mudahan gubernur yang akan datang ini bisa lebih membuat kesejahteraan untuk masyarakat Bali. Nah, kembali lagi ke Karangasem sendiri, Pak Jero. Karangasem kan kalau tim juga perhatikan kan masih banyak jalan-jalan yang belum teraspal segala macam, masih banyak yang hancur. Padahal kalau ngomongin material untuk membikinnya itu kan datangnya dari Karangasem. Kira-kira kenapa itu, Pak Jero? Anggaran dananya habis. Anggaran dananya habis. Kan mungkin itu penyebabnya ya bagi saya, karena batunya ada, anggaran dana untuk mengalih tukangnya kan harus bayar. Nggak ada uang untuk itu. Uangnya habis untuk apa? Ya saya nggak tahu, karena berbeda sekali. Mohon maaf nih saya bilang, kalau ukurannya membela orang dengan lambang partai, mungkin dia harus nyetor tiap bulan atau tiap tahun ke partai. Saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kebanyakan yang saya dengar begitu. Kalau nggak begitu, rekomendasi 5 tahun lagi nggak dapat nih. Karena nggak mau care nih sama partai, nggak dapat rekomendasi dia. Mau nggak mau kan harus berlomba-lomba ke partai. Akhirnya anggaran untuk masyarakatnya bisa menikmati di kabupaten itu tidak terjadi. Kenapa? Karena habis dipakai untuk keperluan setoran ke situ. Mungkin ini Pak. Jadi belum pasti. Ya, karena yang lihat juga kan truk-truk yang datang dari Karangasem itu kan melalui jalan-jalan itu. Jadi jalannya hancur banget. Sudah ada lubang buaya sana. Padahal retribusinya terus masuk, tapi nggak terkelola dengan baik mungkin ya. Ya, ini yang harus dikelola dengan pemerintahan nanti. Kalau memang karisma diberikan jalan oleh Anugerah Betara, kita akan kelola dengan cara yang mungkin kita punya tim-tim ahli di bidang itu akan berkoordinasi, dan itu wajib bagi saya. Karena ketika seorang pemimpin bisa membuat sejarah, itu akan dikenang. Nah, saya orang yang senang membuat sejarah. Sejarah apapun saya buat, sejarah kehidupan saya, terutama mau begini begitu menjadi proses, tapi ini menjadi catatan sejarah bagi orang untuk mendengar dan mengetahui. Yang penting sejarah saya adalah baik. Nah, sampai posisi sekarang Pak Jero, kan mungkin dari diri Pak Jero sendiri punya tokoh-tokoh yang memang jadi idolanya Pak Jero. Nah, mungkin bisa cerita sedikit siapa sih sebenarnya? Karena sebutan Pak Jero sebenarnya kan panggilannya Jero Bima. Apakah tokohnya seorang Bima atau Arjuna atau Yudhistira atau siapa? Ya, kalau cerita Pancapandawa saya senang. Saya 3 kitab suci Bhagavad Gita sudah saya baca habis. Dari karya S. Mantik. Itu penjara saya di Brimob, saya bisa baca karya S. Mantik. Dan ketika saya membaca baru saya tahu di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu berbunyi, ketika kau belum memikirkan diriku, jangan pernah kau akan membuka apa isi dalam kitab suciku. Harus pikirkanlah aku sebagai sang pencipta. Dan di pikiranmu hanya ada aku, baru kau bisa memahami apa arti dari kitab suci Bhagavad Gita itu. Jadi saya betul-betul waktu di penjara itu kosong saya pikirannya. Karena saya di penjara gak boleh ketemu siapa-siapa. Saya anggap diri saya mati. Ketika saya sudah mati, saya gak mikirin istri saya, anak saya mau makan, gak mau mati, anak saya gak pikirin. Keluarga saya, ibu saya sehat apa enggak, saya mau pikir. Karena saya buat di diri saya mati dan berpikir hanya Tuhan. Itulah saya bisa baca Bhagavad Gita sampai habis, S. Mantik itu. Yang kedua, penjara kedua nih.
Saya baca kitab sucinya yang lagi viral lagi masalah Prabhupada. Itu ini ya. Karena itu belum viral waktu itu. Saya baca kitab suci sampai habis juga saya baca. Dan yang terakhir di rumah saya baca kitab suci Ananda Krishna. Itu pun belum viral nih masalah. Ternyata viral nih, saya disalahin. Saya kutip begini, kitab suci Weda yang saya kutip adalah bagaimana mengajarkan diri kita tentang berbuat baik. Bagaimana ketika kita memilih adharma dan dharma dalam setiap proses kehidupan. Nah itulah yang saya pakai dalam dasar Yayasan Sancakris Bali ini. Ketika saya berbuat ngajak sama Tuhan, dia merasa saya malu, nggak bisa turun, nggak bisa nyumbang. Bukan masalah nyumbangnya, tapi niat kita untuk ikut membantu, kita hadir saja ke sana, datang rame-rame, kita sudah korban bensin, korban waktu, maunya sama keluarga, kita hadir ikut memberikan support kepada yang sakit, kan itu udah bagian karma. Karena kita sudah mengorbankan waktu kita dan uang bensin kita. Walaupun kita tidak nyumbang 100, 200 kepada orang itu. Yang punya uang, dia nggak bisa hadir, dia nyumbangkan dananya dia untuk berikan bantuan kepada masyarakat. Itu bagian dari karma-karma. Hal-hal kecil itu saya bedah dalam hidup saya. Ini baik nggak, ini buruk nggak. Makanya saya memproses apa yang dalam pikiran saya yang sudah tertanam dharma itu harus saya selalu jaga dan saya selalu pakai dalam acuan kehidupan saya. Itu dasar perjalanan saya untuk menjadi baik. Jadi ininya tokoh favoritnya Sira? Tokoh ya selain Panca Pandawa, ada Pak Soekarno lah. Bapak Soekarno ini, nanti saya punya kemiripan. Saya pernah buat di ini ya. Ketika saya di penjara kedua, baru saya baca bukunya. Istri kasih saya buku. Dulunya saya nggak pernah baca bukunya Pak Soekarno. Saya baca, loh, kok 80% sama dengan cerita hidup saya. Kisah hidupnya. Cerita hidupnya 80%. Jadi saya ini sama penjara 2 kali. Di dalam penjara dia bilang merasakan Tuhan. Saya penjara bicara sama Tuhan. Dan di penjara diasingkan, saya juga penjara diasingkan. Penjara kasus politik. Yang lebih menarik, sebelum jadi presiden 3 punya istri. Nah ini yang lebih serunya ini kan. Saya juga sebelum jadi siapa-siapa 3 punya istri. Jadi harus lengkap ya. Is1, is2, is3. Bukan begitu masalahnya. Jadi ketika saya punya istri pertama itu akhirnya mertua saya tahu saya preman. Saya nggak punya masa depan. Saya digugat cerai. Saya digugat cerai mertua. Ya kalau beliau dengar itu kisah saya. Beliau gugat saya cerai karena anaknya takut dikasih anak sama saya terus untuk menjalani kehidupan. Karena saya nggak punya masa depan. Mau jadi apa kamu? Suamimu nggak punya kerjaan, dia preman. Kamu malah nanti hancur. Kalau kamu tetap sama dia, kamu saya putus sebagai anak. Begitu kan? Ini mantan istri saya. Diancam dia. Kalau kamu tetap sama dia, kamu putus sama saya jadi anak. Kalau kamu mau sama saya ajak kamu, saya ceraikan suamimu. Dia milih ibunya, saya diceraikan dah. Istri kedua saya jalani istri kedua. Ini istri kedua orang yang punya suami juga. Sama Soekarno, kalau istri kedua Soekarno itu orang yang punya suami, dia ambil istri keduanya dari orang itu. Saya juga istri kedua dari orang ini. Saya nggak nyangka itu kalau kok sama istri kedua saya ini orang yang punya suami saya ambil istri. Saya udah balikin sama suaminya, malah saya dipenjara sama suaminya. Orang yang kejar-kejar. Padahal saya udah atur skenario, saya nggak ada niat jahat gitu. Malah saya di penjara, ya sudah saya penjara cuma 1 hari. Istri kedua saya hidup itu kurang lebih 8 tahun ya. Ternyata dia juga tidak setia sama saya. Dia punya cowok lain lagi. Ya udah dia karena punya cowok lain, saya lihat, soalnya putus sama saya. Nggak punya anak nih. Istri saya yang ketiga umur 20 tahun. Soekarno ngambil istri ketiga juga umur 20 tahun, saya dibaca kisahnya. 5 anaknya. Saya waktu itu juga 5 anak saya. 3 perempuan, 2 laki-laki. Kok mau pas itu? 3 perempuan, 2 laki-laki. 5. Terus saya lihat penjara Soekarno 2 kali di penjara kasus politik. Penjara yang kedua saya lihat tahun berapa dia bebas. Dia bebas umur berapa dia bebas? Umur 41 tahun. Umurnya bebas penjara kedua. Saya baru ditangkap itu umur 41 tahun. Baru ditangkapnya Mei. Dalam hati bisa nggak umur saya sama 41 tahun? Kalau sama saya sama kisahnya. Ternyata sidang saya 5 bulan saya diponis rehab. Jadi kan saya 41 tahun juga saya bebas dari penjara. Umur saya sama. Soekarno berdarah Singaraja. Saya kan berdarah Singaraja juga. Ketika saya di penjara 2 kali saya di penjara di Wisma Tampak Siring namanya. Orang yang pernah di LP Kerobokan tahu dah. Wisma Tampak Siring itu wisma yang elit. Itu hanya orang-orang khusus. Orang nggak nyangka kalau saya bisa dapat di situ. Kamar saya nomor 1. Kalau Soekarno ke Bali bertapa di mana? Di Tampak Siring. Kalau saya bertapanya di penjaranya di Wisma Tampak Siring. Nah itu 2 kali saya penjara. Sekarang wisma itu udah dihancurin, katanya nggak ada lagi Wisma Tampak Siring. Itu adalah bagian dari sejarah. Nah ini membuat saya yakin saya akan jadi orang. Ketika di penjara nih, saya akan jadi orang nanti ketika saya bebas.
Saya akan jadi orang. Minimal saya ingin menyamain beliau walaupun tidak ingin jadi, siapa tahu jadi presiden kan gitu. Minimal yang di Bali dulu lah gitu. Saya pikir buat motivasi semangat. Saya sering ngobrol sama orang-orang tahanan itu, cerita itu saya pakai motivasi semangat saya. Ternyata di dalam penjara saya 1 minggu pindah dari Polresta, ada yang bawain lukisan Soekarno ke kamar saya. Oh, ke penjara. Ke kamar, enggak, orang di dalam nih, dalam penjara dia ngelukis. Dia bawa ke kamar saya kaget nih ada orang bawain. Pak Jero, ini dikasih gambarnya Soekarno. Saya bingung, kok bisa kamu bawa saya? Nah ini bapak, ada bapak di situ, nggak punya kamar bosnya. Dibeli karena ini ada orang bebas, ditawarin bapak nggak punya kamar. Karena nggak punya kamar, dikasih Pak Jero tahu punya kamar besar. Oh dia nggak tahu cerita saya udah baca di Polresta kok. Pas ada Pak Soekarno, ya udah sini bawa, tempat saya kan luas tuh. Pasang foto Soekarno udah nemenin saya baru masuk penjara 1 minggu itu, ada kisah yang saya dapetin di situ. Jadi tokoh idola saya lah Pak Soekarno. Jadi semangatnya beliau untuk membangun, tetapi kisah terakhirnya punya istri banyak saya nggak ikutin. Saya nggak mau, cukup saya, jangan sampai saya sama seperti Soekarno. Ada kan dalam doa saya selalu bilang, buatlah reinkarnasi saya lebih baik dibandingkan reinkarnasi kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Nah ketika saya akhirnya lahir anak saya yang ke-6, dan saya gagal DPD, saya berpikir kok saya nggak sama kayak Soekarno. Padahal saya berpikir saya bisa jadi DPD RI. Karena umur 45 beliau jadi presiden. Saya umur 45 ini DPD RI, saya pikir. Ternyata tidak. Oh berarti doanya beda. Karena saya ingin lebih baik dibandingkan kehidupan saya yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan saya lebih baik dibandingkan. Karena beliau meninggal tahun 70, saya lahir tahun 78 ya. Siapa tahu kan gitu. Semangat aja. Kemungkinan memang ada kaitannya. Karena dari kita sebagai umat Hindu juga, apalagi orang Bali percaya dengan reinkarnasi, dan itu ada. Dan stylenya pun yang saya baru ingat, saya pakai tongkat komando seneng kan. Beliau seneng, saya dari dulu juga seneng pakai tongkat. Enggak, nah itu setelah saya baca, saya seneng unik, saya pakai udeng, dia pakai peci. Barang antik saya banyak punya, barang-barang gaib klinik itu saya punya. Saya punya juga di rumah. Keris dia seneng, saya juga seneng keris itu. Jadi itu ada kecocokan rasa itu. Nah ngomongin sedikit ke Kris, Pak Jero ya. Ini Kris dalam artian bukan yayasannya, tapi ke Kris. Kris sendiri kan terkait dengan barang-barang antik juga. Pak Jero kan mengkoleksi itu. Kita melenceng sedikit dari topik bahasan utamanya, melenceng sedikit. Pak Jero dapat itu apakah memang paice atau apa? Itu satu. Yang kedua, Pak Jero sangat percaya dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ini di zaman modern seperti ini kan, generasi muda kadang-kadang kan remehin, nggak percaya. Ada kisah nggak yang gini? Saya dulu kan tidak begitu penggemar keris ya. Akhirnya ketika maju keris, nama keris, mulai ada yang bawain keris. Dan ternyata keris itu punya tuah dan punya roh. Akhirnya saya bisa merasakan, kalau saya ada beberapa video-video saya orang megang keris saya panggil keris saya bisa bergetar orang megang. Termasuk orang akademisi. Dokter spesialis juga pernah ke rumah saya. Yang tidak percaya begituan, dia bisa bergetar megang keris saya. Ketika saya panggil aja namanya. Godam kekuatan itu ada. Dan sejarah keris yang saya punya itu semuanya punya sejarah. Keris Yayasan Ksatria Keris Bali saya itu ada yang bawain. Saya baru kemarinnya ngelihat simbol keris itu 31 unik. Ternyata besoknya ada bawain keris yang sama. Tapi nggak ada pegangan. Besoknya lagi lebih bagus, ada gambar Semar lagi. Itu keris itulah saya bawa ke Majapahit Triwulan. Ketika saat itu rajanya bilang ada yang Suryo itu, oh ini Tut Ismail datang, keluarkan keris Empu Gandring. Dia keluarkanlah keris Empu Gandring, ceritanya 4 orang yang megang sampai goyang. Harus ada anak perawan. Kok saya dari Bali ngajak anak perawan umur 15 tahun udah ikut dari Bali. Dia yang megang baru tenang. Sehingga keris itu saya pakai simbol Yayasan Ksatria Keris Bali, karena keris ini ceritanya beliau banyak saksi dan 500 tahun diupacarai, 11 turunan belum pernah dikeluarkan, baru datang saya baru dikeluarkan gitu. Dan ketika bawa, inilah cerita sejarah keris Empu Gandring, inilah cikal bakal kerajaan Majapahit. Kalau nggak ada keris Empu Gandring ini, ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung melalui tangannya yang lain, misalnya, ini tidak akan ada cerita. Itu yang membuat saya menarik pakai simbol. Terus yang kedua, saya punya keris yang sering saya bawa. Ternyata orang yang bersama saya sering di rumah hari itu anaknya meninggal. Anaknya meninggal masih muda, dia punya pacar hamil. Nah pacar hamil ini harus dinikahkan. Yang dinikahin keris. Dia informasinya udah punya keris. Mangkunya yang ngumpet udah punya keris. Saya biasa bawa keris. Datang ke situ, ternyata mereka bingung nyari keris. Minta tolong lah, boleh enggak keris saya mau dipinjam untuk dikawinkan sama anak ini 4 bulan namanya. Oh ya, boleh, saya kasih keris saya. Keris saya ini nikah lah sama anaknya yang bersama saya di rumah hari, nikah. Punya saya. Terus pas zaman Covid saya ada empu datang ke rumah, buatin saya keris.
Disuruh saya buat sendiri langsung. Wih. Jadi saya nempak kres bersama nyama kres saya seluruh truk itu ikut. Semua truk itu ikut membantu prosesnya, termasuk kanida dalam juga ikut. Roh Karang Buncing, Keboiwo juga ikut. Semua serah pasak apapun ikut. Pandai Arya semua ikut membuat proses kres itu. Nah itu saya pakai juga sebagai simbol. Dan ada keris-keris peninggalan zaman Majapahit. Itu yang saya punya. Ya, Pak Jero punya ya. Nggak selalu banyak. Ada. Karena banyak juga diminta. Kadang-kadang kalau saya udah diminta susah sekali saya nolak. Ketika ada banyak udahlah ini yang bertuah-tuah aja yang masih ada. Bagi saya, menurut saya bertuah gitu. Tapi kembali lagi, gimana caranya? Apa Pak Jero punya kisah sesuatu yang bisa ngasih tahu ke anak muda itu bahwa ini beneran ada loh. Ya. Tentang gaib, tentang apa itu? Saya dulu juga nggak percaya ya. Saya ke Tapak Betara 2009. Saya Jero Mangku Tapakan. Dunia modern begini orang kan susah percaya. Tapi akhirnya saya merasakan sendiri. Jadi saya hanya pesan kepada anak muda, kalau ingin merasakan sesuatu, rajinlah bersembahyang. Itu juga pesan saya pertama. Ketika kita rajin sembahyang, energi kita akan naik ke atas. Dan ketika energi kita bagus sama beliau, beliau pun akan memberikan energi kepada kita. Kita kalau ngomong orang yang jarang sembahyang, tapi ingin merasakan sesuatu, mana bisa? Kita sembahyang dekat sama Betara aja nggak pernah. Tapi ingin merasakan. Kadang-kadang membuli, ada orang yang dibuli kerohan, ngai-ngai. Dia nggak pernah sembahyang, dia nggak pernah matur bakti, yang nggak akan ngecun sinarnya. Kalau orang-orang yang sudah ketapak, saya ini yang sudah merasakan, bisa ngobati juga bisa, saya buat tahu ada gangguan itu saya bisa. Tapi ketika ada yang membuli gitu, ya miris juga dengar saya. Ada beberapa orang yang nggak saya uji, ayo kamu sembahyang dah. Nah, gue salah satunya dulu, pertamanya nggak bisa kerauhan, nggak percaya gitu. 3 kali saya terobos baru dia mau kerauhan. Saya suruh sembahyang rajin. Ketika rajin sembahyang, energi itu naik, terus naik. Dan energi inilah akhirnya nyambung ketika dicun dengan doa. Dan saya juga minta jangan ada yang ngai-ngai. Ada beberapa orang yang lakonnya pura-pura, wah biar keluhan, biar kelihatan gagah-gagahan, biar kelihatan dihormati, itu ada juga yang seperti itu. Karena kita orang spiritual tahu nih. Makanya hati-hati kalau orang bikin-bikin, kita bisa begini dari jauh aja tahu rasa ini orang bohong nih. Oh, ini orang bohong. Ini ngai-ngai, enggak ada getaran apa. Kalau orang ketapak Betara atau tedunan, kita merasakan getarannya, energi itu ada. Jadi di setiap zaman itu ternyata ada. Dan buktinya zaman sekarang aja, saya zaman milenial orang bilang tuh masih bisa merasakan. Dan saya bisa membuktikan kadang-kadang kalau ada ke rumah, lihat ini barang apa yang saya bisa buktiin, merasain panas orang pegang. Kalau saya nggak bias, saya harus ada orang itu ngerasain. Pak Jero saya punya barang begini, kalau saya pegang hidup nih, saya suruh dia megang, saya bacain doa. Dia ngerasa, panas tangan saya panas. Barangnya dia, kalau saya bilang, ini bagus, orang dia nggak percaya kan susah ngomong. Harus dia sendiri merasakan gitu. Gitu Pak. Jadi harus kita tetap percaya. Setiap zaman, setiap perubahan itu selalu ada mistis, ada sesuatu yang beliau turunkan untuk kita. Jadi poinnya percaya dan bagi anak muda harus rajin mendekatkan diri ya. Kalau kita aja nggak bisa mau mendekatkan diri saja nggak mau, gimana merasakan? Gimana merasakan? Jangan salahkan Betara nggak mau ngasih kita kode alam. Terakhir Pak Jero, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Mungkin Pak Jero ada pesan-pesan khusus untuk generasi muda yang terutama yang di Karangasem yang mungkin nanti bisa jadi konstituen. Ya, pada generasi muda yang saya harapkan jangan pernah patah semangat. Karena kita tidak tahu bintang di depan kita itu akan luar biasa. Saya telah mengalami proses patang surut dalam kehidupan. Jatuh bangun itu saya alami. Ketika saya diam, mungkin tidak akan sampai hari ini saya mendaftar menjadi wakil Bupati Karangasem. Dan jadilah orang baik. Ketika jadi orang baik, dia akan lebih jauh dikenal dibandingkan kita orang jahat. Karena orang jahat hanya ditakuti oleh segelintir orang, tapi tidak akan dikenal. Tapi ketika menjadi orang baik, kamu akan dikenal dan disenangi oleh banyak orang. Dan itu bisa menjadi anugerah buat dirimu dan keluargamu. Itu aja Bang. Semua. Kalau mengenai pilkada Karangasem, mari kita memilih pakai hati nurani. Siapa yang terbaik, saya serahkan kepada hati nurani masyarakat. Betul-betul pakailah hatimu dan lihatlah track record masing-masing calonmu. Lihatlah perubahan apa yang kamu inginkan. Jangan hanya melihat nilai rupiahnya, tapi bagaimana perubahan itu akan terjadi dengan orang-orang yang membawa ketulusan itu. Suksema, Pak Jero telah bersedia. Ya, kita diskusi santai panjang lebar. Dan dari kita juga berharap sih banyak ada generasi muda yang punya mimpi dan komitmen seperti Pak Jero. Karena komitmen itu susah sekali. Kalau Pak Jero 1 kali gagal, maju lagi. Gagal, maju lagi. Ya mudah-mudahan seperti ya tokoh kita Pak Prabowo. Sekali gagal, 2 kali gagal ya
terakhir berhasil gitu ya. Saya kan bukan gagal Pak, saya dijegal. Dijegal. Saya belum pernah gagal ini. Saya dijegal terus ini. Makanya saya bilang saya belum pernah bertarung dengan benar. Kalau saya bertarung dengan benar, saya tahu suara saya. Saya nggak pernah bertarung dengan benar, keburu dijegal. Saya nggak pernah bertarung. Ya, saya koreksi sedikit. Mungkin yang mau yang tekankan bahwa jangan patah semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Konsisten dan pasti akan berhasil. Pasti ada bintang terbaik yang Tuhan siapkan di depan kita. Sukses banget Pak Jero untuk kehadirannya. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Sukses banget. Ayo, sukses Pak. Sukses selalu. Ayo.